Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah terus memudahkan bagi kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa orang yang menghadiri majelis ilmu itu berarti dia sedang dimudahkan oleh Allah untuk menuju ke surganya. Oleh karena itu, mari kita terus menerus berusaha istiqomah untuk hadir ke majelis ilmu sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, tadi pada pembuka saya membaca sebuah hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, amal ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah yang dilakukan secara istiqomah, terus menerus walaupun sedikit ya. Maka mari kita berusaha agar kita punya amalan istiqomah walaupun sedikit, walaupun mudah ini. Tapi kita jaga terus menerus. Diusahakan amalan istiqomah tadi itu sampai kita dicabut nyawa, sampai kita meninggal. Kita jaga terus menerus ya. Pekan lalu kita sudah membahas tentang amalan istiqomah berupa puasa sunnah ya, puasa sunnah. Lalu kita juga pernah belajar atau mengkaji tentang infak sedekah. Nah, pada kesempatan ini coba kita berusaha mengetahui infak sedekah yang bagaimana, yang paling utama. Nah, itu yang penting untuk kita ketahui. Agar apa? Agar kita ini punya target mana yang harus didahulukan gitu ya. Apakah infak kepada orang miskin? Apakah infak untuk pembangunan masjid? Dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Ternyata infak yang utama itu adalah yang pertama. Ini ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama untuk istri dan anak ya, untuk istri dan anak. Ya. Padahal sering kita itu meremehkan atau menganggap sepele infak kepada istri dan anak. Ternyata menurut Nabi itu merupakan infak sedekah yang paling utama. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Ada dinar itu kita ubah aja uang gitu ya. Ada uang yang kamu infakkan di jalan Allah. Jadi ada uang, sebagian dari uang kita infakkan untuk jalan Allah ya. Misalnya untuk membiayai pengajian dan lain sebagainya ya. Lanjutan hadis. Wa dinarun anfaqtuhu fi raqabatin. Ada uang yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Luar biasa, memerdekakan budak kan sangat mahal ya, sangat mahal. Itu luar biasa berarti. Lalu wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin. Ada uang yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Jadi tadi apa saja? Satu, untuk uang kita untuk infak untuk jalan Allah fisabilillah. Yang kedua, untuk memerdekakan budak. Yang ketiga, untuk orang miskin. Lalu lanjutan hadisnya, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Namun uang yang kamu keluarkan untuk keluargamu, untuk anak istrimu lebih besar pahalanya ya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah,
infak atau sedekah yang kita keluarkan untuk anak istri ternyata apa? Lebih besar dibandingkan untuk apa? Untuk fisabilillah. Yang kedua, untuk memerdekakan budak. Yang ketiga, untuk orang-orang miskin. Itu artinya apa? Kita cukupi dulu keluarga kita, infaknya, sedekahnya, ya. Lalu apa? Baru keluar gitu. Juga perhatikan hadis ini untuk memotivasi kita untuk memperhatikan bagaimana keluarga kita agar sejahtera dulu, ya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun. Bersedekah kepada orang miskin itu adalah satu sedekah. Jadi kita bersedekah kepada orang miskin itu dihitung satu sedekah. Lanjutan hadisnya, wa hiya 'ala dzirrahimi tsnatani shadaqatun wasilatun. Dan sedekah kita kepada kerabat adalah dua kebaikan. Jadi sedekah kepada kerabat termasuk istri, termasuk anak adalah dua kebaikan. Yaitu apa? Kebaikan sedekah dan kebaikan silaturahim. Dan kebaikan silaturahim. Jadi ada kelebihannya, ada plusnya, ya. Infak untuk apa? Untuk kerabat, termasuk istri, termasuk anak. Itu yang utama, ya. Terus bahkan sedekah tadi itu lebih utama lagi apabila diberikan kepada kerabat yang memusuhi kita, ya. Jadi ada kerabat memusuhi kita, justru kita infaki, ya toh. Kenapa begitu? Ini ada hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus sadaqati as-sadaqatu ala dzirrahimil kashihi. Artinya sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Jadi kalau ada kerabat sepupu misalnya, ponakan yang marah kepada kita, kecewa kepada kita, lalu kita beri sedekah. Insya Allah itu akan memerekatkan apa? Memerekatkan kembali silaturahim kekerabatan, hubungan keluarga, ya toh? Makanya disebut apa? Infak sedekah yang paling utama oleh Nabi. Lalu ada lagi, apa itu? Infak sedekah yang paling utama menurut Nabi, yaitu di hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini bercerita bahwa ada seorang sahabat menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat tadi berkata, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'dhamu ajron?" Wahai Rasulullah, kata sahabat tadi kepada Nabi, sedekah yang bagaimana yang lebih besar pahalanya? Orang ini biasa bersedekah berarti, ya. Cuman apa dia mencari yang lebih besar pahalanya? Maka itu dia bertanya kepada Nabi. Maka beliau menjawab, Nabi menjawab, anta sedekah wa anta sahihun syahihun. Kamu bersedekah pada saat kamu masih sehat. Jadi kalau kita sedang segar bugar, ya, sedang segar bugar, masih cintai apa? Masih cinta harta, itu kita bersedekah. Itu menurut Nabi itu amalan yang paling utama, sedekah yang paling utama, infak yang paling utama. Dibandingkan apa? Kalau kita sudah sakit-sakitan, ya, sudah kita rasanya nggak butuh makan enak, nggak butuh mobil, nggak butuh apa-apa, gitu misalnya. Nah, di saat kita itu sehat, segar bugar, ya. Lanjutan hadisnya, tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Saat kamu takut miskin, kalau kita itu masih senang harta, takut miskin. Dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya, kita berangan-angan menjadi kaya, kita bersedekah. Kita takut miskin, kita bersedekah. Dan memang orang yang bersedekah itu dibisiki oleh syaitan di Al-Quran, ya, bahwa apa? Syaitan itu menakut-nakuti kita. Kalau kita mau bersedekah, dibisiki dalam hati, dan jangan kamu sedekah, nanti kamu miskin. Jadi di saat seperti itu kita takut miskin, malah kita bersedekah, malah kita berinfak. Itu menurut Nabi adalah infak yang paling utama.
Lanjutan hadisnya, wala tumhilu hatta idza balagatil hulkum, dan janganlah engkau menunda-nunda sedekah. Jadi masih muda, kita punya sedikit uang misalnya atau banyak uang, sedekah. Di saat kita sehat, sedekah. Di saat kita takut miskin, sedekah. Di saat kita masih ingin kaya, sedekah. Jangan ditunda-tunda. Jangan menunggu sudah hampir tua, sudah mau mati itu nanti baru mau sedekah. Lanjutan hadisnya. Qul tali fulanin kada wali fulanin kada wa qad kana li fulan. Nabi melanjutkan seperti itu. Artinya apa itu? Kamu baru berkata setelah kamu tua atau apa? Setelah kamu sakit-sakitan baru berkata apa? Untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal saat itu harta sudah menjadi haknya milik ahli waris ya. Padahal saat itu harta sudah menjadi haknya ahli waris. Barulah kita sudah sakit, sudah mau meninggal baru bilang untuk itu, sedekah untuk itu, sedekah untuk itu. Padahal saat itu kalau kita sudah mau meninggal itu harta kita itu sudah menjadi haknya ahli waris. Jadi oleh karena itu jangan ditunda ya, jangan ditunda. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita membahas tentang infak atau sedekah yang utama, yaitu infak sedekah untuk istri, untuk anak, untuk kerabat, bahkan untuk kerabat yang memusuhi kita, itu kita infaki, kita sedekah. Yang kedua, di saat kita masih sehat, takut menjadi fakir atau miskin dan berangan-angan menjadi kaya, dan jangan ditunda, jangan ditunda. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita agar kita bisa segera melakukan infak sedekah. Bersegera secara istiqomah ya. Dan apabila ada salahnya itu karena kebodohan saya, untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.